wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Irta Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan NIM PPG 2213690 dan nomor peserta 2019-0049-1324. Dengan ini izinkan saya menampilkan video layanan bimbingan konseling sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sibuk ya, Bu? Enggak. Kenapa, Nak? Itu, Bu, saya mau cerita loh, Bu. Mau cerita, boleh. Duduk. Kebetulan Ibu senggang nih. Kasih ya? Iya. Kasih dari kelas? Dari 94. Baik, kenapa, Nak? Itu loh, Bu, tadi saya baru dipanggil guru karena jam ngerjain tugas, banyak tugas yang nggak diselesaikan gitu, Bu. Dipanggil sama siapa gurunya? Bu Puji, Bu, karena belum ngerjain itu. Mengerjakan tugas. Iya. Tapi benar kasih tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya sering kayak lupa gitu, Bu. Seberapa banyak tuh tugas yang tidak kasih kerjakan? Mungkin ada 4 atau 5 itu, Ibu, tugas yang nggak dikerjain karena mau PAS, jadi kan harus dikumpulin semuanya, Ibu. Untuk 4 atau 5 tugas itu dari satu mata pelajaran. Terus tapi kasih merasanya banyak nggak pelajaran yang belum diselesaikan? Lumayan sih, Bu. Oke, baik. Baik, Kasih, terima kasih karena sudah datang ke ruang BK, bertemu sama Ibu dan mempercayakan masalahnya Kasih. Ibu support sekali keinginan Kasih untuk menyelesaikan masalah Kasih ya. Terima kasih sekali lagi Kasih mau datang. Kasih tidak usah takut ya kalau nanti Ibu Indah ini enggak ya gitu bocorin masalahnya aku enggak ya gitu. Enggak. Insya Allah Ibu akan memegang asas kerahasiaan di mana asas kerahasiaan ini berfungsi atau bertujuan untuk menjaga kerahasiaannya Kasih. Jadi selama Kasih tidak setuju kalau masalahnya tidak mau diungkapkan ya nanti tidak akan Ibu ungkapkan ke orang lain gitu ya. Tapi kalaupun nanti seandainya ada masalah yang ternyata tidak bisa Ibu selesaikan, kita selesaikan dengan baik, maka Ibu minta izin sama Kasih untuk mereferalkan masalahnya ini ya. Yang kedua yang Kasih harus tahu Ibu sangat berharap adanya keterbukaan dari Kasih di sini. Jadi dengan harapan kejujuran dari Kasih, apa yang Kasih rasakan itu akan membantu Ibu dalam menganalisa sebenarnya Kasih ini lagi seperti apa, gitu ya. Baik, gimana Kasih siap? Siap ya. Jadi layanan kita ini namanya konseling individu. Kasih udah pernah belum sebelumnya melakukan layanan konseling individu? Belum. Belum. Baik. Layanan konseling individu itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling. Anggotanya hanya satu karena kan individu ya. Tujuannya untuk membantu permasalahan si konseli. Nah, di sini konselingnya itu adalah Kasih. Ya, kalau konselornya itu Ibu. Terus nanti proses kegiatan ini namanya konseling gitu. Nah, nanti kan tadi yang sudah Ibu bilang ada asas-asasnya. Jadi Kasih tidak usah takut, tidak usah ragu, ceritakan aja gitu. Pokoknya apa yang nanti Kasih ceritakan itu akan Ibu jaga. Hanya ada sampai ruang BK ini aja gitu ya. Mudah-mudahan 40 menit ke depan kita bisa menyelesaikan masalahnya Kasih ya. Iya, baik. Bisa kita mulai ya? Baik, tadi kenapa Kasih dipanggil ceritanya sama Bu Puji? Sama Bu Puji karena banyak tugas yang belum diselesaikan. Jadi kayak Bu Puji minta harus diselesaikan sebelum PAS. Terus mapel apa aja tuh yang belum Kasih selesaikan? Ada mapel MTK sama IPS. Terus ada IPA lagi. Kenapa? Tapi yang lainnya udah tuh. Cuman 4 mapel itu aja. Tapi dari masing-masing mapel 4 sampai 5 tugas belum. Banyak juga ya. Kenapa? Apakah ada kendala di dalam mengerjakan tugas itu, Nak? Ya, saya kayak sering lupa waktu gitu, Bu. Mm-mm. Kalau main HP itu sampai malam atau gimana gitu.
Oh gitu. Kayak lupa kalau ada tugas. Oh jadi kasih karena sebenarnya bukan lupa, tapi keasikan main HP, bener nggak? Iya. Oh main HP maksimal sampai jam berapa tuh biasanya kasih main HP? Kalau sekolah sih kayak sampai jam setengah 12-an gitu. Setengah 12 malam Iya, main HP. iya. Masya Allah. Terus? Ya kadang-kadang ya sampai jam 12 atau jam berapa gitu Bu. Oh tapi kalau sampai jam 12 gitu kan besoknya sekolah nih. Iya. Bangunnya kesiangan nggak? Enggak. Bangunnya nggak kesiangan? Iya, jadi tetap bangun jam segitu, jam kayak setengah 6 atau sholat subuh dulu gitu. Oh gitu. Tapi di kelas? Kayak sering pusing atau apa kayak kekurangan tidur gitu loh Bu. Oh, sejak kapan kasih maksudnya melakukan hal tersebut gitu? Ini kan kasih sekarang udah kelas 9 nih. Iya. Kebiasaan main HP-nya itu dari kelas berapa? Ya mulai dari kelas 8 Bu itu. Mulai dari kelas 8. Oh, berarti pas masuk ya pasca Covid ya. Iya. Oke, baik. Tapi kasih tahu nggak sebenarnya imbas dari main HP sampai malam tuh apa? Ya tahu sih Bu, kayak Apa tuh? bikin kayak bikin sakit kepala atau apa gitu. Mm-mm. Tidur. Mm-mm. Dan tugas jadi nggak bisa terselesaikan dengan baik. Terus? Ya. Tapi orang tua tahu kasih main HP sampai malam? Ya kadang-kadang nggak tahu. Oh nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak suka dicek kah sama orang tua? Kadang-kadang dicek Bu. Terus? Terus kayak tidur. Pura-pura tidur. Iya. Terus nanti bangun lagi. Iya. Oke baik. Kasih menyadari sebenarnya main HP itu sampai malam itu tidak baik, tapi kasih masih melakukannya gitu. Tapi orang tua kalau tahu marah nggak kira-kira? Marah. Marah. Terus kalau menurut kasih nih tadi Bu Puji manggil kasih karena tidak mengerjakan tugas, wajar nggak? Wajar Bu. Wajar. Kenapa wajar nak? Ya karena kan tugas harus diselesaikan dengan baik gitu. Mm-mm. Jadi kayak saya tuh lupa waktu sendiri, jadi saya sendiri. Oh gitu. Tapi kasih menyadari sebenarnya itu masalah sendiri, gitu ya. Bukan ada ajakan orang lain ya. Enggak ada. Kalau main HP itu ngapain aja? Ya paling kayak main game atau enggak scroll TikTok doang Bu. Oh gitu, main game. Iya. Main gamenya sama siapa? Yang barengan sama orang atau sendiri-sendiri? Kan ada tuh yang game barengan Iya, tuh. yang Oh gitu. barengan. Sama anak 94 juga? Enggak, kadang-kadang main sendiri kan main sendiri bisa. Oh gitu. Seseru apa sih game itu sampai main sampai malam nak? Ya sebenarnya enggak terlalu seru sih Bu, tapi kayak gimana ya? Pengen main aja gitu. Nah kalau kamu main HP nih intensitasnya berarti dari setiap hari lah katakan gitu ya, bisa nggak? Atau main HP sampai malam tuh setiap hari? Ya, atau cuma beberapa saat doang? Kayak enggak setiap hari sih Bu, paling kayak cuman dalam seminggu tuh 5 atau 4 hari. Oh 5 atau 4 hari. Nah berarti kan apalagi yang dimainin game, terus TikTok, ya kan? Otomatis akan banyak kuota yang terpakai, ya nggak sih? Kalau di rumah orang tua biasanya ngebatasin nggak? Kasih beli kuota itu sampai berapa? Iya, ngebatasin. Ngebatasin? Iya. Sehari, bulanan atau mingguan? Mingguan. Mingguan. Seminggu tuh berapa? Kalau sebulan sih kadang-kadang kalau diisi 6 giga itu nggak sampai seminggu. Kayak belum habis waktunya, ini paket udah habis. Nah, terus kalau paketnya udah habis gimana? Dikasih lagi nggak sama orang tua? Kadang-kadang enggak sih Bu, paling minta hotspot bentar doang. Terus nanti dimatiin udah jam setengah 10 dimatiin gitu. Oh gitu. Itu sering tuh kayak gitu kehabisan sebelum jangka waktunya? Iya, sering. Sering. Terus mungkin nggak kalau umpamakan kehabisan kayak gitu pengen niat beli pakai uang sendiri gitu? Pengen kalau ada uang. Kalau ada uang, tapi nggak ada uang. Ada, tapi kayak lebih kepikiran beli yang lain aja. Oh gitu. Baik, tapi sebenarnya kasih tahu ya kalau main ya kan yang disedotkan adalah kuota. Berarti kan kuotanya habis melebihi jangka waktu yang ditentukan. Paham resikonya gitu kan ya. Tapi sebenarnya orang tua tuh ngasih HP buat apa sih, Neng? Buat belajar. Buat kan udah nggak belajar online. Iya sih. Nah ya buat apa
ya? Aji mumpung ya, mumpung dibeliin ya. Karena kemarin pas kelas 8 itu kan kayak online, jadi kayak butuh HP, jadi dibeliin gitu. Baik. Jadi Kasih ini tidak mengerjakan tugas karena suka main HP sampai malam, begitu ya. Kasih menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Berarti Kasih mewajarkan tadi dipanggil sama Bu Puji. Malu nggak? Iya. Malu. Banyak guru nggak tuh dipanggil? Iya banyak Bu. Banyak, terus pada ngeliatin nggak? Iya. Iya, tapi kalau dari itu kan dari segi pribadi nih, maksudnya dari internal. Kalau dari eksternalnya Kasih sendiri, mungkin kenapa nih cuman ada 4 mapel itu aja yang nggak Kasih kerjakan? Kenapa mapel-mapel yang lain terselesaikan? Ya, Apakah mungkin karena susah gitu, atau membosanin, atau bagaimana? sebenarnya kayak kalau 4 mapel itu nggak terlalu susah sih Bu, tapi kayak sering kalau ada tugas tuh kayak lupa gitu. Memang nggak diingetin sama teman, atau Kasih nggak punya catatan gitu? Kadang-kadang kalau catat itu ada, tapi pas itu lupa gitu, kayak nggak ngeliat catatan itu Bu. Oh, gitu. Tapi kadang-kadang kalau diingetin teman, saya kerjain gitu. Oh gitu. Tapi Kasih pernah nggak? Itu kan cuma main HP nih dari rumah. Iya. Pernah main keluar nggak sampai malam? Ini enggak. Oh nggak. Berarti tok cuma main HP aja. Oh gitu. Masalah eksternalnya pelajaran itu sulit atau gurunya yang lain sebagainya itu tidak ada ya? Berarti cuma dari diri Kasih aja gitu. Kasih anak keberapa sih nak? Saya anak kedua Dari 5 bersaudara. Anak kedua dari 5 bersaudara, banyak juga ya adiknya ya. Anak pertama Itu abang saya udah meninggal umur pas 2 tahun atau 3 tahunan gitu. Kasih umur 2 tahun. Enggak, abangnya. Oh, Jadi kenapa? saya kayak lagi di kandungan umur 5 bulan gitu. Oh. Abang sakit tapi gagal jantung kalau nggak salah. Oh. Jantung gitu Bu. Oh, Kayak gitu. tangannya tuh biru semua. Oh, pas usia 3 tahun. Pokoknya 2 atau 3? 2 tahun gitu. 2 Oh, tahunan pas gitu. Kasih lagi di kandungan mama. Itu mama yang cerita. Iya mama, jadi kayak semenjak lahir itu udah kayak nggak fit gitu loh Bu. Oh, Kayak Masya kekurangan Allah. gizi, terus badannya biru-biru, Kak, sampai kukunya biru gitu loh. Oh, iya, Ya, gagal kayak nggak jantung. berkembang Iya, gitu. paham. Oh, itu yang pertama. Yang kedua Kasih. Berarti ini Kasih ada 3 adik lagi. Oh, berarti menjadi anak pertama gitu ya? Iya, soalnya terus kata mama kalau pas aku yang kecil itu juga punya penyakit, kayak penyakit apa? Penyakit kuning itu tau nggak Bu? Oh, Kasih bilirubinnya tinggi ya? Iya, kayak sampai 600-an. Pas baru lahir. Enggak, udah umur 3 tahun. Terus? Udah bisa jalan gitu, jadi kayak sakitnya itu pas saya di Riau Bu, pas saya pindah-pindah. Oh, Kasih pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah tuh? Gak tahu mama. Ikutin mama apa? Ayah Enggak, kerja? kayak kan kerjaan papa nggak tetap, jadi kayak udah cari kerja kemana aja gitu. Oh, gitu. Jadi kayak mama udah punya anak 5, jadi tempat lahir itu beda-beda. Beda-beda. Oh, oke, baik. Tadi Kasih. Terus yang ketiga Cowok kelas kelas 1 SMP. kelas 1 SMP yang di sini juga? Enggak. 37. Dia di MTS Bu. Oh, MTS. Yang keempat Yang keempat itu cewek kelas 1 SD. 1 SD. Kelima? Memang kayak baru umur 4 bulan gitu Bu, baru kemarin. Wah, baru lahir ternyata. Kalau mama di rumah apa? Ibu rumah tangga? Iya. Ibu rumah tangga. Tapi intensitas ngobrolnya, komunikasi ke orang tua gimana tuh? Ya kayak gimana, kayak kalau Suka nggak cerita sama mama Enggak, gitu? kayak misalnya kan saya mau kayak pulang sekolah, itu kalau ada kejadian apa-apa saya langsung cerita gitu. Oh, Kayak gitu. saya sama mama saya tuh kayak temen gitu loh. Kalau ke ayah? Kalau ke papa saya nggak pernah cerita tentang sekolah, nggak tentang pernah. saya kegiatan di sekolah gitu loh, paling ke mama doang. Nanti Kenapa mama tuh? cerita ke papa. Kenapa tuh nggak pernah cerita? Ya kan papa kayak sibuk kerja, jadi kayak jarang di rumah gitu loh. Jadi kayak ya, paling kalau malam doang cerita. Minta uang aja ke papa ya. Baik, tapi berarti komunikasi di rumah baik ya. Berarti
kemungkinan nih mamah nanti akan tahu nih kasih tidak mengerjakan tugas. Tapi support orang tua untuk kasih belajar itu seperti apa? Ya setiap hari itu pasti ada nanti kayak pas main kak ada tugas gak gitu. Tapi kadang-kadang aku bilangnya cuma kayak nggak ada. Padahal Kadang-kadang ada. oh padahal kadang-kadang ada, berarti bohong ya. Baik nggak tuh bohong begitu? Enggak, baik. Oke, baik, berarti Ibu simpulkan ya, masalah yang terjadi adalah sebenarnya datangnya dari diri kasih sendiri gitu ya. Kasih menyadari nggak itu salah? Iya, Salah, baik. Kasih menyadari itu salah, terus kasih juga menyadari, mewajarkan kalau Bu wali kelas tadi menegur kasih gitu ya. Baik, kasih kita tetapkan dulu nih tujuannya ya. Kasih maunya seperti apa? Ya saya pengen kayak SD dulu bisa dapat peringkat lagi. Kelas gitu. Wih, pas SD suka dapat peringkat? Iya pas peringkat 2, 3 gitu. Wah, hebat dong, berarti dasarnya pinter ya? Iya, terus? Ya pengen aja pas di SMP kayak gitu lagi. Mm. Biar bisa masuk SMA negeri atau favorit. Ya nggak bisa banggain orang tua aja. Baik, itu hebat tuh tujuannya. Berarti itu dimulai dari SMP kelas 8. Iya. Dari SMP kelas 8. Padahal kamu SD-nya sudah berprestasi ya? Iya. Baik, kira-kira menurut kasih masalah ini cocoknya diselesaikan seperti apa? Kasih punya rancangan kah? Atau punya kayaknya saya harus seperti ini deh gitu? Ya mungkin saya kayak harus lebih giat kerjain tugas lagi, terus kayak mengurangi main HP, terus kayak harus teliti tentang pelajaran atau gimana. Nah itu benar. Poin pertamanya adalah mengurangi intensitas bermain HP ya. Mungkin kalau bermain HP boleh ya? Iya, Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ya kayak berlebihan. berlebihan, benar. Yuk kita kira-kira menurut kasih main HP yang wajar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Paling kalau main HP tuh misalnya nggak ditentuin harus jam berapa, paling kalau main HP nggak boleh lama-lama gitu. Jadi kayak misalnya kalau lagi bosan atau lagi nggak ada kerjaan ya main aja sebentar. Kalau semalam itu batasnya cuma kayak sampai jam 10, setengah 10 lah ya, kan anak sekolah gitu. Nah itu benar ya. Jadi baik, boleh kita coba ya kasih ya. Jadi pertama adalah kasih tidak bisa tidak bisa mengerjakan tugas itu karena bermain HP. Nah bagaimana caranya mengurangi bermain HP? Yaitu mengurangi intensitasnya, jangka waktunya. Boleh main, boleh, tapi tidak terlalu berlebihan gitu ya. Kalau kita kasih batasan sampai jam 9 malam gimana? Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Saya? Ya. Yang penting harus yakin dulu nih, saya mau berubah. Saya nggak mau dipanggil lagi. Malu nggak? Malu. Nanti kalau dipanggil orang tuanya malu nggak? Iya, Malu ya. Ya, baik. Jadi gini kasih untuk sementara, kan kita sudah temukan nih solusinya. Masalahnya tadi yang seperti Ibu sampaikan adalah karena kasih bermain HP sampai larut gitu ya, dan kasih menyadarinya. Untuk sementara kita carikan solusi dulu. Kita mencari solusinya tadi mengurangi intensitasnya, ya. Kira-kira selain bermain HP apalagi tuh masalahnya? Atau hanya itu aja? Hanya itu aja, ya. Jadi nanti kita coba bikin jadwal kegiatan bagaimana? Ya. Jadi nanti Ibu minta kasih bikin jadwal kegiatan selama 1 minggu ke depan. Kasih bikin dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu ngapain aja. Kayak contohnya nih, bangun tidur jam 5 sholat subuh. Terus nanti siap-siap ke sekolah jam 6 gitu. Nah terus nanti jam 7 sampai jam 12 sekolah. Nanti pulang sekolah tuh jam berapa ngapain aja. Jadi setiap jam itu harus ada. Iya, setiap jam itu harus ada gitu. Itu bukan jadwal kegiatan ya, jadi kayak jurnal harian gitu loh. Jadi kasih jam segini ngapain gitu. Nah nanti di 3 hari kemudian kasih datang lagi sama Ibu, kita koreksi bareng-bareng. Nih kira-kira tadi kan yang kita temukan itu baru 1 ya pokok permasalahannya. Kira-kira selain masalah bermain HP sampai larut,
apalagi nih masalah yang menunjang kenapa Kasih sampai tidak mengerjakan tugas gitu. Kayaknya Kebayang nggak? Ya nggak ada lagi deh Bu, cuma Itu doang gitu. Ya nanti kita lihat dari jurnal itu Iya. gitu. Kegiatan apa nih yang contohnya mau makan apa, bermain HP, berarti kan bisa digantikan sama kegiatan yang lebih positif apa, seperti itu. Setelah tadi berbicara ya yang Ibu simpulkan adalah sebenarnya masalah yang ada itu dari dalam dirinya Kasih sendiri ya, bukan dari eksternal kayak contohnya guru atau pelajaran susah gitu ya. Lebih ke suka main HP sampai malam. Iya, baik. Mudah-mudahan nanti di 3 hari lagi Kasih datang, kita bisa sama-sama mengkoreksi yang tadi Ibu bilang ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ya. Tapi untuk sementara yang harus Kasih tanamkan dulu dalam diri adalah belajar itu satu hal yang penting ya. Kan tugasnya cuma belajar doang. Pernah nggak disuruh nyapu sama mama? Ya aku iya sering. Iya, tapi nggak sampai kerja rodi kan? Enggak, paling kayak kalau tugas rumah paling kancing ini nyapu. Ya, itu kan masih tugas yang biasa gitu kan, tidak dibebankan sampai suruh nyari uang sendiri gitu, enggak kan? Ya, artinya masih dikasih kesempatan untuk belajar, ya alhamdulillah disyukuri gitu ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kasih melihat, coba lihat berapa banyak orang yang pengen belajar tapi tidak punya kesempatan tersebut gitu ya. Jadi mumpung masalahnya masih kecil nih, belum melebar, yuk sama-sama kita selesaikan ya. Baik, sekali lagi Kasih terima kasih sudah datang ke sini. Semoga masalahnya cepat selesai ya nak ya. Jangan lupa 3 hari ke depan Kasih harus datang ke ruang BK lagi ketemu sama Ibu. Oke? Oke, baik. Kira-kira Kasih bisa menyimpulkan nggak nih? Tadi kan Ibu, kalau Kasih bisa menyimpulkan nggak? Ya paling kalau supaya bisa kayak nggak dipanggil lagi sama guru itu harus lebih giat belajar, terus kayak kurangi main HP, ya lebih fokus belajar dulu gitu. Oke, baik. Ya. Gimana perasaannya setelah cerita? Ya alhamdulillah lega sih Bu. Lega ya? Takut nggak? Awal mau datang ke BK tuh takut nggak? Iya takut, soalnya kayak kalau didengar-dengar kan kalau masuk BK tuh kayak orang nakal gitu loh Bu. Ada nakal. Tapi Kasih orang nakal nggak? Enggak kan? Iya, image-nya masih seperti itu ya. Baik. Tapi senang kan udah cerita? Iya. Iya. Ya, jangan sungkan, pokoknya nanti kalau Kasih ada masalah, Kasih datang aja ke BK, cerita sama Ibu. Ya itu sampein juga ke teman-teman, kalau ada masalah nggak apa-apa, cerita aja. Karena BK itu sebenarnya banyak strategi-strategi gitu, apalagi terlebihnya aspek gitu ya, asas-asas supaya masalah siswa itu terselesaikan dan nggak sampai bocor ke orang lain. Justru Takutnya bocor ya. nah itu yang dikhawatirkan adalah masalahnya bocor dulu di ruang guru baru ke BK. Itu salah, harusnya BK dulu nih gitu, baru guru-guru tahu. Kalau udah guru-guru yang tahu kayak tadi Kasih, Ibu akan susah ngejaganya karena semuanya udah tahu. Jadi Ibu orang terakhir. Ya, baik Kasih, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah kasih banyak kemudahan ya, Allah kasih banyak keridoan untuk masa depannya Kasih juga ya. Baik, ya terima kasih. Ada lagi yang bisa dibantu? Enggak ya, baik. Terima kasih ya nak. Iya. Hati-hati di jalan ya. Iya.